Keluar dari rumah ini sekarang, Juna. Istri penyakitan sepertimu sudah tidak pantas mendampingiku. Mas, teganya kamu membuangku saat aku sekarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gladys Paula, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Maya. Pernahkah dadamu terasa diremukan oleh tangan orang yang palingmu cintai? Bayangkan, saat tubuhmu menggigil hebat dilanda demam mematikan, pria yang berjanji melindungimu seumur hidup justru menyeretmu keluar dari rumahmu sendiri. Di malam yang dingin dan basah itu, ia melempar selembar surat cerai ke wajahku, hanya untuk memberikan ranjang hangat kami kepada wanita simpanannya. Matanya beringas, penuh rasa jijik melihat wajahku yang pucat pasi. Ia membuangku seperti sampah. Namun, ia tidak pernah tahu, dari dasar jurang penderitaan itu, sebuah pembalasan takdir yang sangat mengerikan sedang menunggunya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika ada yang bertanya kapan tepatnya kebahagiaanku mulai memudar, aku tidak bisa menunjuk satu hari yang pasti. Kehancuran itu tidak datang tiba-tiba seperti badai yang merobohkan rumah dalam semalam. Kehancuran itu datang merayap, pelan-pelan, seperti rayap yang memakan fondasi rumah sedikit demi sedikit hingga akhirnya roboh tak tersisa. Semua ini berawal di sebuah petak rumah sederhana di asrama polisi Kiara Condong, letaknya di tengah bisingnya kota Bandung. Di sanalah aku menghabiskan masa-masa awal pernikahanku dengan Mas Anton. Dulu, aku adalah seorang wanita muda yang penuh dengan mimpi dan harapan. Ketika Mas Anton melamarku, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dia tampak gagah dengan seragam coklat kebanggaannya. Dia berjanji akan menjagaku, melindungiku, dan membahagiakanku hingga akhir hayat. Aku mempercayai setiap kata yang keluar dari bibirnya. Demi cinta, aku rela meninggalkan pekerjaanku di sebuah kantor swasta di Jakarta, mengemasi barang-barangku, dan mengikuti suamiku hidup di asrama yang sempit dan pengap. Aku berpikir, asalkan kami bersama, asrama sekecil apapun akan terasa seperti istana. Namun, realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu seindah janji manis sebelum pernikahan. Gaji Mas Anton sebagai polisi muda tidaklah besar. Tinggal di kota sebesar Bandung dengan biaya hidup yang terus merangkak naik membuat kami harus sangat pintar memutar otak agar dapur tetap mengepul. Setiap akhir bulan, aku harus menahan diri untuk tidak membeli apapun demi memastikan beras dan lauk pauk cukup untuk suamiku. Aku melihat Mas Anton sering mengeluh tentang teman-temannya yang bisa membeli barang-barang mewah, sementara dia harus berhemat. Sebagai seorang istri yang mencintainya, hatiku teriris mendengar keluhannya. Aku tidak ingin melihat suamiku merasa rendah diri di hadapan rekan-rekannya. Dari situlah, aku memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri menunggu uang belanja bulanan. Berbekal kemampuan memasak yang diwariskan oleh mendiang ibuku, aku memberanikan diri membuka usaha pesanan makanan kecil-kecilan dari dapur asrama kami. Nasi kotak, jajanan pasar, hingga aneka lauk pauk matang aku tawarkan kepada tetangga, ibu-ibu istri polisi lainnya, hingga ke kantor-kantor di sekitar wilayah Jalan Gatot Subroto dan Jalan Buah Batu. Alhamdulillah, karena aku selalu menjaga kualitas rasa dan kebersihan, pesananku perlahan-lahan mulai ramai. Tetapi, di balik pesanan yang ramai itu, ada harga mahal yang harus aku bayar dengan tenaga dan keringatku. Rutinitasku berubah menjadi siksaan fisik yang tak berkesudahan. Setiap hari, ketika jam dinding masih menunjukkan pukul 2 dini hari dan Mas Anton masih terlelap dalam selimut tebalnya, aku sudah harus bangun. Udara malam kota Bandung yang menusuk tulang tidak pernah menyurutkan langkahku. Dengan menggunakan jaket tebal dan sepeda motor tua yang sering mogok, aku membelah jalanan sepi menuju pasar Ciroyom untuk membeli bahan makanan segar yang lebih murah. Di pasar tradisional yang becek dan penuh sesak itu, aku berdesak-desakan dengan para pedagang lain. Aku menawar harga cabai, daging sapi, dan sayuran agar bisa mendapat sedikit keuntungan. Terkadang tanganku tergores ujung keranjang bambu, atau sepatuku kotor oleh lumpur pasar yang berbau anyir, tapi aku tidak pernah mengeluh. Dalam kepalaku saat itu, setiap lembar rupiah yang aku dapatkan adalah caraku membantu suamiku,
caraku mengangkat beban dari pundaknya, dan caraku membuktikan bahwa aku adalah istri yang berbakti. Sesampainya di rumah sebelum azan subuh berkumandang, aku langsung berkutat di dapur asrama yang ukurannya hanya 2 kali 3 meter. Aku mengupas berkarung-karung bawang merah hingga mataku perih dan berair. Aku menumbuk bumbu hingga tanganku kapalan, dan berdiri berjam-jam di depan kompor yang menyala panas untuk menggoreng ratusan potong ayam. Asap dapur, bau terasi, dan aroma rempah-rempah menjadi wangi tubuhku sehari-hari. Kuku tanganku yang dulu selalu bersih dan terawat, perlahan berubah menjadi kekuningan karena noda kunyit dan menjadi sangat kasar karena sering terkena pisau tajam. Walaupun aku lelah setengah mati, aku tidak pernah sekalipun mengabaikan kewajibanku sebagai seorang istri. Sebelum Mas Anton bangun, seragam dinasnya selalu sudah aku setrika dengan cairan pelicin pakaian hingga garis lipatannya sangat tajam dan sempurna. Sepatu dinas miliknya aku semir hingga mengkilap seperti kaca. Sarapan pagi selalu tersaji hangat di atas meja makan lengkap dengan segelas teh manis kesukaannya. Aku selalu berusaha tersenyum menyambut pagi harinya, menyembunyikan rasa pegal di punggung dan pinggangku yang terasa mau patah. Pada bulan-bulan pertama usahaku berjalan, Mas Anton tampak sangat mendukung. Dia sering memuji masakanku dan berterima kasih karena aku sudah banyak membantu keuangan keluarga. Uang hasil memasak itu aku gunakan untuk membelikan Mas Anton jam tangan baru, sepatu santai yang bagus, dan bahkan sesekali membayarkan cicilan sepeda motornya. Aku merasa bahagia bisa berguna untuk suamiku. Demi Allah, aku tulus melakukannya tanpa pernah meminta balasan apapun selain kesetiaan dan kasih sayangnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambah banyaknya pesanan makanan, aku mulai kehilangan waktu untuk diriku sendiri. Aku terlalu sibuk melayani pelanggan dan mengurus rumah tangga hingga lupa bercermin. Tubuhku perlahan mulai kurus karena sering terlambat makan. Kantung mataku menghitam karena kurang tidur selama berbulan-bulan. Kulitku yang dulu cerah menjadi kusam, kering, dan pucat karena terus-terusan terpapar hawa panas kompor dan kurang istirahat. Aku tidak punya waktu, bahkan sekadar untuk mengoleskan pelembab atau merias wajah. Saat aku selesai membereskan dapur di sore hari, tenagaku sudah habis tak bersisa, dan aku hanya ingin merebahkan diri di atas kasur yang tipis. Di saat itulah, aku mulai menyadari ada perubahan kecil yang aneh pada diri suamiku. Mas Anton perlahan mulai menjaga jarak dariku. Jika dulu dia selalu memelukku saat pulang bertugas, kini dia langsung masuk ke kamar mandi dengan alasan badanku bau bawang dan asap dapur. Nada bicaranya perlahan berubah menjadi ketus dan tidak sabaran. Dia mulai jarang menyentuh makan malam yang aku masak dengan susah payah, beralasan bahwa dia sudah makan di luar bersama rekan-rekannya. Yang paling menyakitkan adalah caraku melihatnya berdandan akhir-akhir ini. Mas Anton mulai sering menggunakan minyak rambut mahal untuk merapikan rambutnya, hal yang dulu tidak pernah dia pedulikan sama sekali. Dia juga membeli minyak wangi baru dengan aroma laki-laki yang sangat menyengat. Sangat berbeda dengan minyak wangi murah yang biasa aku belikan untuknya. Dia mulai rajin merawat diri, menggosok sepatunya lebih lama dari biasanya, dan menata seragamnya di depan cermin sambil tersenyum-senyum sendiri. Sesekali aku melihatnya bersiul pelan seolah sedang membayangkan sesuatu yang indah. Sikapnya terhadap telepon genggamnya pun berubah drastis. Dulu, telepon genggamnya selalu tergeletak sembarangan di atas meja ruang tamu atau di atas televisi. Kami bahkan tahu kata sandi telepon masing-masing. Tapi belakangan ini, benda pipi itu seolah menempel di tangannya. Dia membawanya kemana-mana, bahkan ke dalam kamar mandi sekalipun. Layarnya selalu diletakkan terbalik di atas meja, dan dia mengganti kata sandinya tanpa memberitahuku. Jika aku tidak sengaja melintas di belakangnya saat dia sedang bermain telepon, dia akan buru-buru menutup layarnya atau beralih ke aplikasi berita dengan wajah panik dan nafas yang tertahan. Aku mencoba menepis segala prasangka buruk di kepalaku. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa Mas Anton hanya sedang banyak tekanan di tempat tugasnya. Aku mencoba menjadi istri yang lebih pengertian dan lebih sabar lagi. Jika dia marah-marah tanpa alasan yang jelas dan membentakku di depan rumah, aku hanya diam, menunduk, dan meminta maaf. Jika dia pulang larut malam dengan alasan ada tugas tambahan di daerah Dago atau daerah Setiabudi, aku menunggunya dengan setia di ruang tamu.
Aku menunggunya sambil melipat ratusan kardus makanan kemasan. Meskipun mataku sudah sangat mengantuk dan kepalaku berdenyut nyeri. Aku terus berdoa kepada Allah agar rumah tanggaku selalu dilindungi. Hingga suatu hari, sebuah pesanan besar datang dari sebuah kantor pemerintahan. 1000 kotak nasi harus disiapkan dalam waktu 2 hari saja. Uang muka yang diberikan sangat besar, dan aku tidak berani menolaknya karena uang itu sangat kami butuhkan untuk memperbaiki atap asrama kami yang bocor setiap kali hujan turun. Selama 2 hari 2 malam penuh, aku benar-benar tidak memejamkan mata sedetik pun. Aku berdiri terlalu lama di dapur yang sempit, menghirup asap pembakaran, memotong sayur mayur yang menggunung, dan mengatur kemasan sendirian tanpa bantuan siapapun karena aku tidak mampu membayar pekerja tambahan. Pada hari penyerahan pesanan itu, setelah 1000 kotak nasi selesai diangkut oleh mobil sewaan, duniaku tiba-tiba terasa berputar sangat hebat. Pandanganku berkunang-kunang menjadi gelap, telingaku berdenging keras menyakitkan, dan kakiku kehilangan pijakan. Aku jatuh terduduk dengan keras di lantai dapur asrama yang dingin dan kotor. Suhu tubuhku mendadak naik drastis seperti direbus air mendidih. Nafasku memburu sesak, dan seluruh persendian di tubuhku terasa seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum yang sangat tajam. Aku mencoba memanggil nama suamiku dengan suara parau, tapi Mas Anton saat itu sedang tidak ada di rumah. Ia pergi entah kemana di hari liburnya. Hari itu, di lantai dapur yang berbau amis dan rempah, tubuhku akhirnya hancur dan menyerah pada kelelahan luar biasa yang selama ini aku paksa untuk sembunyikan dalam diam. Sebuah penyakit mematikan mulai menggerogoti tubuhku, menjadi awal mula mimpi buruk yang akan merenggut seluruh kewarasanku. Mata ini terasa sangat berat untuk dibuka. Ketika kesadaranku perlahan kembali, bau obat-obatan yang sangat menyengat langsung menusuk indera penciumanku. Aku tidak lagi berada di lantai dapur yang kotor dan berbau amis. Tubuhku kini terbaring lemah di atas ranjang besi dengan selang cairan infus yang menancap menyakitkan di punggung tangan kiriku. Aku menoleh ke samping dengan leher yang terasa kaku dan nyeri. Ruangan ini remang-remang, dan suara mesin pendingin ruangan berdengung pelan, menambah hawa dingin yang menusuk tulang. Di dinding yang bercat putih pudar, sebuah kalender kecil menunjukkan bahwa aku telah kehilangan waktu entah berapa lama. Aku berada di ruang rawat inap sebuah rumah sakit polisi di kota Bandung. Tetangga asramaku, seorang ibu yang baik hati, yang menemukanku pingsan dan membawaku kemari. Dokter yang memeriksaku mengatakan bahwa aku terkena penyakit tipes yang sangat parah. Ususku mengalami infeksi berat akibat kelelahan yang luar biasa, kurang istirahat, dan pola makan yang sangat hancur. Aku harus dirawat inap secara total selama beberapa hari ke depan. Tidak boleh banyak bergerak, apalagi kembali bekerja keras. Mendengar penjelasan dokter, hatiku hancur. Di kepalaku langsung berputar ribuan pertanyaan tentang nasib dapur kami, tentang pesanan makanan yang mungkin akan terhenti, dan yang paling utama, tentang suamiku. Di mana Mas Anton saat aku meregang nyawa di lantai dapur itu? Mengapa bukan tangannya yang menggenggam tanganku saat aku terbangun di ruangan asing ini? Pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan suara decitan yang kasar. Mas Anton melangkah masuk. Jantungku sempat berdegup lega sesaat, berharap ia akan berlari memelukku, mengecup keningku, dan membisikkan kata-kata penenang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, tidak ada raut kepanikan atau kesedihan di wajahnya. Langkah kakinya berat, dan rahangnya mengeras pertanda ia sedang menahan amarah. Alih-alih membelai rambutku yang kusut masai, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bagaikan belati berkarat yang menyayat hatiku tanpa ampun. Ia mengeluh tentang biaya rumah sakit yang harus ia keluarkan. Ia mengeluh mengapa aku harus jatuh sakit dan pingsan di saat ia sedang banyak urusan pekerjaan di kantor. Dirimu ini selalu saja menyusahkan. Begitu ucapnya dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Ia berdiri menjauh dari ranjangku, seolah-olah penyakit tipes yang menggerogoti tubuhku ini adalah penyakit menular yang sangat menjijikan. Air mata menetes dari sudut mataku, mengalir hangat membasahi bantal rumah sakit yang keras. Aku berjuang setengah mati setiap dini hari di pasar Ciroyom yang becek. Aku mengorbankan masa mudaku, kecantikanku, dan kesehatanku demi mencari uang tambahan untuk memperbaiki atap rumah kami yang bocor. Semua lembar rupiah yang aku kumpulkan dengan keringat dan air mata,
Aku serahkan padanya. Namun, inilah balasan yang aku terima di saat aku tidak berdaya. Hari-hari di rumah sakit menjadi saksi bisu betapa kesepiannya diriku. Pria yang dulu berjanji di hadapan Allah untuk menjagaku dikala sehat maupun sakit, kini seolah menjadi orang asing. Ia hanya datang sesekali pada malam hari. Itu pun ia hanya duduk di kursi sudut ruangan, menjauh dariku, sambil terus menunduk sibuk mengetik pesan di telepon genggamnya. Layar telepon genggam itu memantulkan cahaya redup ke wajahnya, dan aku bisa melihat ia sering tersenyum-senyum sendiri. Ia tersenyum pada layar itu, mengabaikan rintihanku yang kesakitan setiap kali perawat menyuntikkan obat pereda nyeri ke dalam pembuluh darahku. Aku menahan tangis dalam diam, menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar isakanku tidak terdengar olehnya. Hatiku menjerit memohon sedikit saja perhatian, tapi bibirku terlalu keluh untuk mengemis kasih sayang dari suamiku sendiri. Setelah 1 minggu dirawat, dokter akhirnya mengizinkanku pulang dengan syarat aku harus beristirahat total di rumah. Tubuhku sangat lemah tak bertenaga. Berat badanku turun drastis, menyisakan tulang yang seakan hanya terbalut oleh kulit pucat pasi. Rambutku rontok parah setiap kali aku mencoba menyisirnya, dan bibirku kering pecah-pecah berdarah. Aku terlihat sangat mengenaskan, seperti mayat hidup yang dipaksa berjalan. Saat kami kembali ke asrama polisi di Kiara Condong, udara dingin kota Bandung menyambutku dengan pelukan yang menusuk. Aku berharap Mas Anton akan berubah pikiran dan merawatku dengan penuh kasih sayang di rumah kami sendiri. Namun, harapanku kembali dipatahkan dengan kejam. Asrama kami yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti neraka es yang sunyi. Aku terbaring di atas kasur tipis kami, menggigil kedinginan meskipun sudah memakai 2 lapis selimut tebal dan sebuah jaket usang. Suhu tubuhku seringkali naik secara tiba-tiba di malam hari. Kepalaku berdenyut nyeri seolah mau pecah, dan pandanganku berkunang-kunang. Di saat-saat kritis seperti itu, Mas Anton sama sekali tidak menyentuhku. Ia sengaja tidur memunggungi diriku di ujung ranjang yang lain, menarik selimutnya sendiri dan membiarkanku menggigil sendirian. Pernah suatu malam, ketika jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, rasa haus yang amat sangat membakar tenggorokanku. Aku mencoba membangunkan Mas Anton dengan suara parau, memohon agar ia bersedia mengambilkan segelas air putih hangat dari dapur. Alih-alih membantuku, ia justru terbangun dengan wajah penuh amarah. Ia membentakku dengan kasar, menyuruhku mengambilnya sendiri karena ia lelah bekerja seharian dan tidak ingin waktu tidurnya diganggu oleh rengekan orang sakit. Dengan sisa-sisa tenaga yang hampir habis, aku terpaksa merangkak turun dari tempat tidur. Kakiku bergetar hebat tak mampu menopang berat badanku sendiri. Aku menyeret langkahku menuju dapur yang gelap, dan sesampainya di sana, aku jatuh terduduk di depan meja makan yang kosong. Di sanalah aku menangis terseduh-seduh sendirian, meratapi nasibku yang begitu malang, bertanya-tanya dosa apa yang telah aku perbuat hingga Allah mengujiku dengan penderitaan sedalam ini. Kecurigaan di hatiku mulai tumbuh menjadi monster yang menggerogoti sisa-sisa kewarasanku. Suatu malam, Mas Anton pulang sangat larut. Angin malam bersiul menembus celah ventilasi jendela asrama. Saat ia masuk ke dalam kamar, membuka jaket kulitnya dan melemparnya sembarangan ke atas kursi rias, sebuah aroma yang sangat asing langsung menyeruak memenuhi udara kamar yang sempit. Itu bukan bau asap knalpot jalanan, bukan bau keringat orang yang lelah bekerja, dan jelas bukan bau minyak wangi murah milikku yang biasa ia cium. Itu adalah aroma minyak wangi perempuan yang sangat manis, mewah, dan menggoda. Bau pengkhianatan itu menusuk hidungku, membuat perutku mual seketika. Hatiku bergemuruh hebat, darahku mendidih, tapi tubuhku terlalu lemah untuk sekadar bangun dan berteriak marah ke wajahnya. Aku hanya bisa memejamkan mata erat-erat, membiarkan air mata kepedihan mengalir deras membasahi bantal hingga pagi menjelang, pura-pura terlelap dalam penderitaan. Hari demi hari berlalu dengan siksaan batin yang semakin menyiksa jiwaku. Fisikku belum pulih sepenuhnya, jalan pun aku masih harus berpegangan pada dinding, tapi rasa penasaranku semakin membesar. Suatu siang yang mendung, ketika Mas Anton sedang mandi dan lupa membawa benda kesayangannya itu, layar telepon genggamnya tiba-tiba menyala terang di atas kasur. Sebuah pesan singkat baru saja masuk. Sejenak aku ragu,
Tanganku bergetar memikirkan konsekuensi jika aku membuka pesan tersebut. Namun, dorongan hatiku lebih kuat dari rasa takutku. Dengan nafas yang tertahan, aku meraih telepon genggam itu. Nama pengirimnya sengaja disamarkan dengan nama seorang mekanik bengkel motor langganannya. Aku membuka pesannya. Tulisan demi tulisan yang terpampang di layar kecil itu seketika meruntuhkan seluruh dunia yang selama ini aku bangun dengan susah payah. Pesan itu berisi ucapan rindu yang sangat mesra, panggilan sayang yang menjijikan, dan ucapan terima kasih atas hadiah perhiasan yang baru saja dibelikan. Perhiasan. Mataku membelalak tak percaya. Sementara untuk menebus obat penurun panas untukku saja ia mengaku tidak punya uang sepeser pun. Ia justru membelikan perhiasan mewah untuk wanita lain. Rasa sakit di perutku akibat infeksi usus tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang merobek-robek jantungku saat ini. Nafasku sesak luar biasa. Seolah ada bongkahan batu besar yang menimpa dadaku hingga aku tidak bisa menghirup oksigen. Aku meletakkan kembali telepon genggam itu ke tempat asalnya dengan tangan yang sedingin es. Aku menyeret langkahku ke depan cermin lemari pakaian. Aku menatap pantulan wajahku sendiri. Sungguh sangat menyedihkan. Wajahku memucat seperti kapas, pipiku tirus ke dalam, kantung mataku hitam legam seolah aku tidak tidur berabad-abad, dan mataku merah membengkak. Aku teringat semua pengorbananku selama ini. Aku teringat tangan kasarku yang melepuh terkena minyak panas. Aku teringat punggungku yang pegal memanggul sayuran dari pasar, dan aku teringat 1000 kotak pesanan makanan yang membuatku tumbang hingga nyaris kehilangan nyawa. Semuanya, seluruh jiwa dan ragaku yang aku pertaruhkan untuk mengangkat derajat suamiku, ternyata hanya dibalas dengan sebuah pengkhianatan yang paling keji. Sore harinya, langit kota Bandung seolah ikut menangisi nasibku. Hujan turun dengan sangat lebat mengguyur atap asrama, diiringi suara petir yang menyambar-nyambar memekakan telinga. Hawa dingin dari arah Gunung Tangkuban Perahu terasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku duduk meringkuk di atas kasur tipis kami, memeluk lututku yang terus gemetar, meresapi setiap detik kehancuran yang sedang menghancurkan jiwaku berkeping-keping. Di tengah suara derasnya hujan, telingaku menangkap suara derit pintu depan asrama yang dibuka dari luar. Aku mendengar suara langkah kaki Mas Anton memasuki rumah. Namun, kali ini langkah kakinya tidak sendirian. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ada suara ketukan sepatu tinggi milik seorang wanita yang ikut melangkah beriringan masuk ke dalam rumahku. Suara tawa pelan yang merendahkan dan bisikan manja terdengar begitu jelas, menyayat-nyayat kesunyian asrama, mengalahkan gemuruh badai di luar sana. Suara langkah kaki itu semakin mendekat menuju pintu kamar kami. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya tulang rusukku akan hancur berantakan. Telingaku yang masih berdenging akibat demam tinggi menangkap dengan sangat jelas suara ketukan sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai semen asrama. Suara itu terdengar asing, arogan, dan menyakitkan. Pintu kamar tidur kami yang kayunya sudah mulai lapuk itu akhirnya terbuka lebar. Di ambang pintu, berdirilah suamiku, pria yang dulu berjanji di hadapan Allah untuk melindungiku. Kini berdiri dengan raut wajah yang sama sekali tidak menyeratkan rasa bersalah sedikitpun. Di sampingnya, menggayut manja di lengan kanannya, seorang wanita muda dengan riasan wajah yang sangat tebal. Wanita itu memakai gaun ketat berwarna merah menyala yang sangat tidak pantas dipakai untuk berkunjung ke asrama polisi yang menjunjung tinggi kesopanan. Aroma minyak wangi manis yang sempat membuatku mual beberapa malam lalu, kini kembali menyeruak dengan sangat kuat, menusuk hidungku dan menguras habis sisa oksigen di dalam kamar sempit ini. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan, seolah-olah aku adalah tumpukan sampah basah yang menjijikan. Bibirnya yang dipoles lipstik merah tebal menyunggingkan senyum sinis. Sementara aku, istri sah dari pria yang sedang ia gandeng, hanya bisa duduk meringkuk di atas kasur tipis dengan tubuh menggigil hebat berbalut selimut lusuh. Wajahku pucat pasi, rambutku berantakan, dan keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisku akibat penyakit tipes yang tak kunjung sembuh. Mas Anton melangkah masuk, menarik paksa selimut yang sedang aku gunakan untuk menghangatkan tubuhku yang gemetar. Udara dingin kota Bandung yang sedang dilanda badai hujan seketika menyengat kulitku. Aku menatap matanya,
Mencari sisa-sisa cinta atau setidaknya sedikit rasa kasihan dari pria yang telah menemaniku bertahun-tahun. Namun, mata itu kosong. Mata itu menatapku dengan penuh kebencian dan rasa muak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai pembuka, tangan kanannya merogoh saku jaket kulitnya, menarik sebuah amplop coklat tebal yang ujungnya sudah sedikit terlipat. Dengan gerakan yang sangat kasar, ia melemparkan amplop coklat itu tepat ke arah wajahku. Amplop itu mendarat di atas pangkuanku dengan suara ketukan pelan yang seolah menjadi lonceng kematian bagi pernikahan kami. Tanganku bergetar hebat saat menyentuh permukaan amplop itu. Dengan sisa-sisa tenaga, aku merobek ujungnya perlahan. Mataku yang buram karena air mata dan demam mencoba membaca deretan huruf yang tercetak rapi di atas kertas putih bercap resmi tersebut. Nafasku seketika tercekat. Duniaku runtuh seketika. Itu adalah surat cerai. Sebuah gugatan cerai yang sudah ia urus secara diam-diam tanpa sepengetahuanku sama sekali. Tulisan di kertas itu mengaburkan pandanganku. Dadaku terasa seperti dihantam balok besi yang sangat besar. Aku mencoba membuka mulutku untuk berbicara, memohon penjelasan, tapi tenggorokanku terasa seperti dicekik kuat-kuat oleh tangan yang tak terlihat. Sebelum aku sempat meneteskan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku, Mas Anton menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Urat-urat di lehernya menonjol, dan wajahnya memerah penuh amarah. Suaranya menggelegar di dalam kamar sempit itu, mengalahkan suara petir yang menyambar di langit kota Bandung. Ia berkata dengan nada yang sangat beringas, menyayat-nyayat ulu hatiku. Istri penyakitan dan berwajah pucat sepertimu sudah tidak pantas mendampingiku bertugas. Lihat dirimu. Kau lebih mirip mayat hidup daripada seorang istri abdi negara. Aku muak melihat wajahmu. Aku muak mencium bau obat-obatan dan bau dapur di tubuhmu. Jadi, kemasi semua barang-barang rongsokanmu dan keluar dari rumah ini sekarang juga. Karena calon istriku yang baru butuh kamar utama ini untuk tempat tinggal kami. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu lancar, tanpa ada sedikit pun keraguan atau penyesalan. Setiap suku kata yang ia ucapkan bagaikan ribuan silet berkarat yang menguliti hatiku hidup-hidup. Aku menatap wanita berpakaian merah di sebelahnya. Clara, begitu Mas Anton memanggilnya dengan nada lembut sesaat setelah membentakku. Wanita bernama Clara itu tertawa pelan, menutupi mulutnya dengan tangan yang dihiasi perhiasan emas berkilau. Perhiasan yang dibeli menggunakan uang hasil keringatku. Hasil dari aku menahan kantuk dan lelah menggoreng ayam setiap dini hari. Clara melangkah mendekati meja riasku yang sederhana, menyentuh botol bedak murah kesayanganku, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan sengaja hingga tumpah berserakan. Ia menatapku dan berkata bahwa kamar ini terlalu kumuh untuknya dan ia akan membuang semua barang-barang bekas milikku. Aku menangis histeris. Aku bersimpuh di atas kasur, menangkupkan kedua tanganku di depan dada, memohon belas kasihan kepada Mas Anton. Aku mengingatkan dia tentang semua pengorbananku. Aku mengingatkan dia tentang masa-masa sulit saat kami baru menikah. Saat kami hanya makan nasi dengan garam karena gajinya belum turun. Aku mengingatkan dia tentang malam-malam dingin di mana aku menembus hujan ke pasar Ciroyom demi mencari uang untuk membelikan sepatu dinasnya yang baru. Aku berteriak dengan suara serak, bertanya kepadanya dosa apa yang telah aku perbuat hingga ia tega membuangku di saat tubuhku sedang digerogoti penyakit parah. Apakah kesetiaanku, keringatku, dan seluruh hidup yang telah aku serahkan untuknya tidak ada artinya sama sekali di matanya? Namun, pria itu hanya memalingkan wajahnya. Ia menarik kerah bajuku dengan kasar, memaksaku untuk berdiri dengan kaki yang sangat lemas. Ia menyeret tubuhku yang tak berdaya menuju lemari pakaian yang terbuat dari plastik murah. Ia membuka pintunya dengan kasar dan melemparkan beberapa lembar baju usang milikku ke lantai. Ia membentakku lagi, menyuruhku segera pergi sebelum ia memanggil petugas piket asrama untuk mengusirku secara paksa. Ia tidak peduli bahwa di luar sana hujan sedang turun dengan sangat derasnya. Ia tidak peduli bahwa suhu tubuhku sedang sangat tinggi dan aku bisa saja mati kedinginan di pinggir jalan. Baginya, aku hanyalah sebuah barang rusak yang sudah tidak berguna lagi dan harus segera disingkirkan dari pandangannya demi wanita baru yang jauh lebih cantik dan wangi. Dengan hati yang hancur lebur tak tersisa, aku memunguti baju-bajuku yang berserakan di lantai. Tanganku gemetar.
Air mataku menetes membasahi pakaian-pakaian lusuh itu. Aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah koper kain berwarna hitam yang resletingnya sudah rusak. Aku tidak membawa satu pun barang berharga. Aku meninggalkan jam tangan yang kubelikan untuknya. Aku meninggalkan televisi kecil yang kucicil dari hasil pesanan makanan. Aku bahkan meninggalkan obat-obatan penurun panasku di atas meja, karena hatiku sudah jauh lebih mati rasa daripada tubuhku. Aku hanya membawa pakaian, buku catatan resep warisan ibuku, dan sejuta luka yang akan membekas seumur hidupku. Saat aku melangkah keluar dari kamar itu, menyeret koper bututku dengan susah payah, Clara sedang duduk santai di ruang tamu sambil menyilangkan kakinya. Ia menatapku dengan penuh kemenangan. Sebuah senyum iblis yang sangat puas melihat kehancuran seorang istri sah. Mas Anton berdiri di ambang pintu, menunggu agar aku cepat-cepat menyingkir dari propertinya. Aku menatap wajahnya untuk yang terakhir kali. Wajah pria yang dulu sangat aku cintai. Pria yang namanya selalu aku sebut dalam setiap sujud sepertiga malamku kepada Allah. Tidak ada kata selamat tinggal, tidak ada pelukan perpisahan. Yang ada hanyalah suara bantingan pintu kayu yang tertutup sangat rapat dan dikunci dari dalam tepat di depan wajahku. Aku terenyak, berdiri mematung di teras asrama yang dingin. Hujan badai menyambut tubuhku yang rapuh. Angin kencang meniupkan titik-titik air hujan yang terasa seperti jarum es menusuk pori-poriku. Aku melangkah turun dari teras, masuk ke dalam genangan air berlumpur di jalanan asrama Kiara Condong. Sepatuku basah kuyup seketika. Aku berjalan terhuyung-huyung, menyeret koperku membelah derasnya hujan. Dari balik jendela-jendela kaca yang tertutup rapat, aku bisa melihat bayangan beberapa tetanggaku, ibu-ibu istri polisi yang biasa mengobrol denganku. Mereka mengintip dari balik tirai, melihatku diusir dengan kejam bagaikan seekor anjing jalanan yang berpenyakitan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Tidak ada satupun yang berani menawarkan payung atau tempat berteduh sementara. Mereka semua bungkam, memilih aman dan membiarkan aku menghadapi badai ini sendirian. Aku terus berjalan menembus kegelapan malam, menjauhi gerbang asrama yang menyimpan sejuta kenangan pahit itu. Air mata dan air hujan bercampur menjadi satu di wajahku, mengalir masuk ke dalam mulutku dengan rasa yang sangat asin dan getir. Setiap langkah kakiku terasa sangat berat. Seolah-olah ada beban bertonton yang mengikat pergelangan kakiku. Suhu tubuhku kembali melonjak naik. Pandanganku mulai berbayang ganda. Jalan raya Ibrahim Aji di depanku terlihat berputar-putar tak tentu arah. Kendaraan bermotor melaju kencang di sampingku, menyipratkan air kotor dari jalanan ke pakaianku. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku bahkan berharap ada sebuah truk besar yang menabrak tubuhku saat itu juga, mengakhiri semua rasa sakit yang tak tertahankan ini. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak memiliki keluarga di kota Bandung. Tabunganku habis ditarik oleh Mas Anton bulan lalu dengan alasan meminjam untuk modal usaha temannya. Yang kini aku sadari adalah kebohongan besar untuk menyenangkan Clara. Di dalam dompetku hanya tersisa beberapa lembar uang puluhan ribu yang basah kuyup. Aku terus menyeret kakiku menuju daerah bawah jembatan layang Kiara Condong. Suara gemuruh kereta api yang melintas di atas jembatan menulikan telingaku, seakan ikut menertawakan betapa menyedihkan jalan hidupku. Di bawah kolong jembatan yang kotor, bau pesing, dan gelap itulah akhirnya kakiku benar-benar kehilangan tenaga. Koper bututku terlepas dari genggamanku. Tubuhku limbung dan ambruk ke atas aspal yang basah dan dingin. Kepalaku membentur trotoar dengan cukup keras. Tapi rasa sakit di kepalaku tidak bisa mengalahkan rasa sakit di dadaku. Nafasku tersengal-sengal, mencari udara di tengah hawa dingin yang mencekik. Kesadaranku mulai menipis ditarik oleh rasa sakit dari infeksi tipes yang mengamuk di dalam perutku. Dalam pandanganku yang perlahan menggelap, aku melihat bayangan lampu jalanan yang berkedip-kedip redup. Di sisa-sisa nafasku, aku merintih dalam hati, mengadu kepada Sang Pencipta. Ya Allah, jika memang malam ini adalah akhir dari perjalanan hidupku, tolong cabut nyawaku dengan cepat agar aku tidak perlu merasakan pedihnya pengkhianatan ini lagi. Namun jika Engkau masih memberiku kesempatan untuk membuka mata esok pagi, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku tidak akan membiarkan air mataku jatuh lagi untuk pria jahanam itu. Mataku perlahan tertutup rapat,
membawa seluruh kesakitanku tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang sangat panjang dan sunyi. Cahaya remang-remang menusuk pelan kelopak mataku yang terasa lengket dan sangat berat. Nafasku masih tersengal, seolah udara di sekitarku sangat tipis. Aku perlahan membuka mata, bersiap menyambut panasnya api neraka atau dinginnya alam kubur. Namun, yang kulihat bukanlah langit-langit asrama polisi yang biasa menaungiku, bukan pula jalanan aspal basah di bawah jembatan layang Kiara Condong tempat terakhir kali aku meregang nyawa. Pandanganku yang masih berkabur menangkap atap dari anyaman bambu yang sudah menghitam karena asap. Bau minyak angin murahan yang sangat menyengat bercampur dengan aroma kayu bakar yang sedang menyala langsung memenuhi rongga dadaku. Aku masih hidup. Takdir rupanya belum mengizinkanku pergi meninggalkan dunia yang teramat kejam ini. Sebuah tangan yang sangat keriput dan kasar menyentuh keningku dengan lembut. Tangan itu mengusapkan selembar kain basah yang dingin ke wajahku yang masih terasa seperti dipanggang di atas bara api. Aku menolehkan kepalaku dengan susah payah. Di samping dipan bambu tempatku terbaring, duduk seorang nenek tua renta mengenakan kebaya pudar dan kain jarik yang sudah sangat lusuh. Wajahnya dipenuhi garis-garis keriput yang dalam. Namun sepasang matanya memancarkan kehangatan yang sudah lama tidak aku dapatkan dari manusia manapun. Nenek itu tersenyum lega melihatku membuka mata. Ia memanggilku dengan suara parau yang bergetar. Ia bercerita bahwa cucunya yang bekerja sebagai pemulung menemukanku tergeletak tak sadarkan diri di genangan air kotor di bawah kolong jembatan semalam. Mereka membawaku ke gubuk kecil mereka yang letaknya terjepit di antara rel kereta api dan tumpukan barang bekas di daerah perkampungan kumuh Kiara Condong. Air mata seketika menetes dari sudut mataku, mengalir membasahi bantal kapuk yang keras dan berbau apak. Nenek tua yang bahkan tidak mengenalku ini, yang hidupnya jauh lebih kekurangan dariku, justru menyelamatkan nyawaku. Sementara suamiku sendiri, pria yang gajinya dibayar oleh negara, pria yang seragamnya selalu aku setrika hingga licin setiap pagi, justru membuangku ke jalanan saat aku sedang sekarat demi seorang wanita pelakor. Hatiku menjerit sejadi-jadinya. Aku menangis terisak-isak di hadapan nenek itu. Nenek Iyah, begitu ia menyebut namanya, tidak banyak bertanya. Ia seolah mengerti bahwa luka yang sedang aku derita jauh lebih parah daripada sekadar demam tipes yang membakar tubuhku. Ia hanya mengelus rambutku yang kusut dan kotor, membisikkan doa-doa penenang, dan menyuapiku beberapa sendok bubur tawar yang terasa sangat hambar di lidahku. Selama 5 hari 5 malam, aku terbaring tak berdaya di gubuk nenek Iyah. Suara deru roda kereta api yang melintas setiap beberapa jam sekali membuat dinding bilik bambu itu bergetar hebat. Seakan-akan gubuk itu akan runtuh menimpa tubuhku. Namun di sanalah aku merenungi seluruh jalan hidupku. Setiap kali demamku naik di tengah malam, bayangan wajah beringas Mas Anton saat ia mengusirku terus berputar-putar di kepalaku bagaikan kaset rusak. Aku teringat jari telunjuknya yang menunjuk ke arah pintu. Aku teringat senyum iblis wanita bernama Clara itu. Aku teringat suara tawa mereka yang merendahkan harga diriku sampai ke titik paling nadir. Sakit di ususku akibat tipes seolah berlomba dengan sakit di dadaku akibat pengkhianatan. Aku berteriak dalam hati, memanggil nama Allah berulang-ulang, memohon kekuatan agar aku tidak gila karena penderitaan ini. Aku menyadari satu hal yang sangat penting di atas dipan bambu yang keras itu. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku mati karena patah hati dan penyakit ini, maka Mas Anton dan Clara akan tertawa menang di atas penderitaanku. Mereka akan hidup bahagia di atas kamar utama asrama yang selama ini aku bersihkan dengan lututku sendiri. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri di bawah derasnya hujan badai waktu itu. Aku harus bangkit. Aku harus sembuh. Aku harus membuktikan kepada pria jahanam itu bahwa aku bukanlah sampah rongsokan yang bisa ia injak-injak seenaknya. Kepingan-kepingan hatiku yang hancur berserakan aku pungut satu persatu dalam diam. Aku susun kembali menjadi sebuah dinding baja yang dingin dan tidak tertembus oleh rasa iba. Memasuki hari ke-6, suhu tubuhku akhirnya berangsur turun. Meskipun tubuhku masih sangat lemas dan kakiku bergetar saat dipakai berdiri, aku memaksakan diri untuk bangkit. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi beban bagi nenek Iyah dan cucunya yang penghasilannya hanya bergantung pada tumpukan kardus bekas. Aku membuka koper bututku, mencari apapun yang bisa aku jadikan uang.
Di sela-sela lipatan baju, aku menemukan telepon genggam lamaku yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Itu satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Dengan diantar oleh cucu nenek Iyah, aku berjalan tertatih-tatih menuju sebuah konter telepon seluler kecil di pinggir Jalan Raya Ibrahim Adji. Telepon itu hanya dihargai sangat murah, tidak seberapa. Namun uang itu bagaikan harta karun yang paling berharga bagiku saat ini. Sebagian dari uang hasil penjualan telepon genggam itu aku berikan secara diam-diam kepada nenek Iyah dengan menyembunyikannya di bawah bantal kapuknya, sebagai tanda terima kasihku yang tak terhingga karena ia telah menyambung nyawaku. Dengan sisa uang di tanganku, aku pamit dengan derai air mata. Aku melangkah pergi membawa koper bututku, mencari tempat bernaung yang baru. Aku menyusuri jalanan kota Bandung yang panas terik, mencari kamar kos paling murah yang bisa aku temukan. Setelah berjalan sangat jauh hingga telapak kakiku melepuh, aku menemukan sebuah kamar kos kecil yang sangat sempit dan pengap di sebuah gang sempit di daerah Pasar Kordon, Buah Batu. Kamar itu tidak memiliki jendela sama sekali. Dindingnya lembab berlumut, dan atap sengnya membuat ruangan itu terasa seperti oven saat siang hari. Namun bagiku, ini adalah istanaku yang baru. Disinilah aku akan memulai peperanganku melawan takdir. Malam pertama di kamar kos itu adalah malam yang paling sunyi dalam hidupku. Aku merebahkan diri di atas lantai semen yang dialasi tikar plastik tipis. Tidak ada kasur yang empuk, tidak ada selimut yang tebal. Aku menatap langit-langit kamar yang dipenuhi jaring laba-laba. Perutku melilit menahan lapar karena aku harus menghemat sisa uangku yang tinggal sedikit. Kesepian menyergapku dengan sangat brutal. Biasanya, jam segini aku sedang menyiapkan seragam Mas Anton untuk esok hari. Biasanya, aku sedang mendengarkan dengkuran pelannya di kamar asrama kami. Kesedihan itu kembali mencoba meruntuhkan pertahananku. Namun dengan cepat aku menampar pipiku sendiri. Aku melarang diriku untuk menangisi pria pengecut itu lagi. Air mataku terlalu berharga untuk jatuh demi seorang pengkhianat. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, aku melangkah keluar menuju Pasar Kordon yang letaknya tidak jauh dari ujung gang kamar kosku. Uang di sakuku sangat pas-pasan. Bahkan untuk membeli beras pun aku harus berpikir panjang. Namun aku tidak boleh berdiam diri. Aku harus memutar otak agar uang yang sangat sedikit ini bisa beranak pinak menjadi sesuatu yang bisa menyambung hidupku hari ini, esok, dan seterusnya. Aku teringat keahlianku memasak. Aku teringat buku catatan resep warisan ibuku yang aku bawa di dalam koper bututku. Dengan sisa uang yang ada, aku membeli beberapa liter beras paling murah, sedikit cabai rawit, bawang merah, tempe, dan beberapa ikat daun kemangi. Aku juga membeli seikat kertas minyak pembungkus nasi dan beberapa buah karet gelang. Sesampainya di kamar kos, aku meminjam kompor minyak tanah tua milik ibu pemilik kos yang ada di dapur umum. Dengan tubuh yang sebenarnya masih belum pulih 100% dari penyakit tipes, aku mulai memasak. Keringat dingin kembali membasahi punggungku. Asap kompor minyak tanah yang pedih membuat mataku berair. Tapi tanganku tidak berhenti bergerak. Aku menanak nasi. Aku menumbuk cabai pedas dengan ulekan batu pinjaman. Meracik sambal terasi khas buatanku yang dulu sangat disukai oleh para pelangganku di asrama. Aku memotong tempe tipis-tipis, menggorengnya hingga garing renyah, dan mengaduknya dengan bumbu balado yang merah merona. Aku membungkus nasi panas, sambal, dan tempe orek itu ke dalam kertas minyak. Porsinya sangat kecil, tapi aromanya sungguh menggugah selera siapapun yang menghirupnya. Pagi itu, aku berhasil membuat 20 bungkus nasi rames sederhana. Matahari mulai meninggi, membakar aspal jalanan kota Bandung. Aku memasukkan 20 bungkus nasi itu ke dalam sebuah kantong plastik besar berwarna hitam. Aku berjalan keluar gang, menuju pangkalan angkutan umum kota dan tempat mangkal para kuli panggul di depan pasar. Jantungku berdebar kencang. Perasaan malu dan rendah diri sempat menyergapku. Dulu, aku adalah istri seorang aparat penegak hukum yang dihormati di lingkungan asrama. Kini, aku harus berdiri di pinggir jalan yang berdebu, berteriak menawarkan nasi bungkus murahan kepada para supir dan kuli panggul. Namun, setiap kali rasa malu itu muncul, bayangan wajah sombong Clara saat membuang bedakku menguatkan hatiku kembali.
Harga diri tidak akan membuat perutku kenyang. Gengsi tidak akan membuatku membalas dendam pada kehancuran hidupku. Nasi bungkus 2.000-an. Pak. Nasi rames hangat mumer. Pak supir. Suaraku yang masih parau dan lemah mencoba memecah kebisingan lalu lintas jalan Buah Batu. Awalnya, banyak yang hanya melirikku sebelah mata. Beberapa orang lewat begitu saja tanpa memedulikan panggilanku. Matahari semakin terik menyengat kulit wajahku yang pucat tanpa riasan sedikit pun. Kakiku mulai gemetar karena berdiri terlalu lama di trotoar jalan yang berbatu. Tiba-tiba, seorang kuli panggul tua dengan keringat bercucuran mendekat ke arahku. Ia bertanya ragu-ragu tentang harga nasi bungkusku. Ketika aku menyebutkan harganya yang sangat murah, ia langsung membeli 2 bungkus sekaligus. Ia duduk di pinggir trotoar, membuka bungkusan itu, dan mulai menyuapkan nasi bercampur sambal tempe itu ke dalam mulutnya dengan rakus. Aku menatapnya dengan penuh harap bercampur cemas, menunggu reaksinya. Tiba-tiba, mata bapak kuli panggul itu membesar. Ia menoleh ke arahku dan mengacungkan ibu jarinya yang kotor oleh debu pasar. Enak pisan, Neng. Sambalnya mantap, pedasnya pas, tempenya gurih, serunya dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Mendengar seruan bapak itu, beberapa supir angkutan umum yang sedang mengetem di dekat sana mulai menoleh penasaran. Mereka yang sedari tadi menahan lapar akhirnya mendekat, mengerumuni tempatku berdiri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh sisa nasi bungkus di dalam kantong plastik hitamku habis terjual tanpa sisa. Lembaran uang ribuan lecek dan koin-koin recehan berpindah ke tanganku yang bergetar. Aku memandangi uang hasil keringatku sendiri di telapak tanganku. Jumlahnya tidak banyak. Tapi uang ini terasa jauh lebih berharga daripada seluruh gaji bulanan yang pernah Mas Anton bawa pulang ke rumah. Uang ini adalah lambang kemerdekaanku. Uang ini adalah bukti bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bergantung pada pria pengkhianat itu. Sore harinya, aku kembali ke kamar kosku yang sempit dengan senyum kecil yang akhirnya terukir di bibirku yang kering. Tubuhku terasa sangat hancur dan remuk redam. Tulang-tulangku ngilu tak tertahankan. Dan nafasku kembali sesak akibat memaksakan diri bekerja terlalu keras di masa pemulihan tipes. Namun malam itu, saat aku merebahkan tubuhku di atas tikar plastik yang dingin, jiwaku terasa jauh lebih hidup dari sebelumnya. Ini baru langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang yang sangat menyiksa, dan aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan berhenti berlari sampai aku mencapai puncak tertinggi, tempat di mana aku bisa melihat mereka berdua hancur berkeping-keping di bawah telapak kakiku. Waktu adalah penyembuh luka yang paling lambat. Namun ia tidak pernah gagal melakukan tugasnya. Hari berganti minggu, dan minggu perlahan merangkak menjadi bulan. Udara kota Bandung yang dingin tidak lagi membuatku menggigil ketakutan. Penyakit tipes yang dulu nyaris merenggut nyawaku perlahan lenyap. Seiring dengan semakin kerasnya tekadku untuk bertahan hidup. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, aku sudah berdiri di dapur umum kamar kosku di daerah Pasar Kordon. Aku tidak lagi menangisi nasib. Air mataku sudah mengering, berganti menjadi lautan api semangat yang berkobar tak terkendali di dalam dadaku. Dari 20 bungkus nasi rames yang kujajakan di pinggir jalan, pesananku membengkak menjadi 50 bungkus, 100 bungkus, hingga akhirnya aku tidak sanggup lagi memikulnya sendirian. Keuntunganku sedikit demi sedikit mulai terkumpul. Lembaran uang ribuan lecek itu aku simpan rapi di dalam sebuah kaleng biskuit bekas yang kusembunyikan di bawah tikar kamarku. Aku mulai makan dengan teratur. Jika dulu aku menahan lapar demi menyisihkan lauk terbaik untuk suamiku, kini aku memasak makanan paling bergizi untuk diriku sendiri. Aku menyadari bahwa tubuh ini adalah satu-satunya senjata yang aku miliki untuk berperang melawan dunia. Daging ayam, telur, dan sayuran segar tidak pernah absen dari piringku. Perlahan-lahan, rona merah mulai kembali menghiasi pipiku yang dulu pucat bagaikan mayat. Tubuhku yang dulu kurus kering hingga tulang rusukku menonjol, kini mulai berisi dan segar bugar. Rambutku yang dulu rontok parah kini tumbuh lebat, hitam, dan berkilau. Aku menatap cermin kecil di dinding kamarku, melihat pantulan seorang wanita cantik yang tidak lagi memiliki kelemahan di matanya. Dengan tabungan yang semakin menebal, aku memutuskan untuk mengambil langkah berani.
Aku tidak ingin terus-terusan menjadi pedagang kaki lima yang harus berlari-lari memanggul dagangan setiap kali ada petugas ketertiban kota berpatroli. Aku menyewa sebuah lahan kosong berukuran kecil di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, tepat di dekat perempatan Margahayu Raya yang selalu ramai oleh lalu lalang kendaraan. Di lahan berdebu itulah aku mendirikan sebuah warung tenda pecel lele sederhana. Tenda terpal berwarna oranye terang itu menjadi saksiku memulai kerajaan kecilku. Aku membeli sebuah gerobak kayu bekas, beberapa meja panjang, dan kursi plastik berwarna merah. Tidak ada lagi Maya yang menangis di bawah kolong jembatan. Yang ada hanyalah Maya sang pemilik warung yang siap melayani puluhan pelanggan setiap malamnya. Buku resep warisan ibuku benar-benar menjadi jimat pembawa rezeki. Aku meracik bumbu ungkep ayam dan lele dengan takaran rempah-rempah yang sangat berani. Bawang putih, ketumbar, kunyit, dan jahe aku tumbuk hingga halus, meresap sempurna ke dalam serat-serat daging. Namun, senjata rahasiaku yang sesungguhnya adalah sambal terasi tomat buatanku. Aku menyangrai terasi udang pilihan, menumbuknya bersama cabai setan yang pedasnya membakar lidah, tomat segar, dan perasan jeruk limau yang harum semerbak. Ketika minyak goreng panas mendidih di atas wajan besi besarku, aroma bumbu itu melayang membelah udara malam Jalan Soekarno-Hatta, menarik siapa saja yang melintas untuk menghentikan kendaraan mereka. Warung tendaku mulai dipenuhi oleh para pekerja pabrik, mahasiswa, hingga pegawai kantoran yang mencari makan malam lezat namun murah meriah. Tentu saja, jalan menuju kesuksesan tidak pernah mulus tanpa rintangan. Alam seringkali menguji seberapa kuat pertahananku. Pernah suatu malam, hujan badai turun dengan sangat dahsyat menerjang wilayah Bandung Timur. Angin kencang bertiup beringas, berusaha mencabut pasak-pasak bambu yang menahan tenda oranyeku. Air hujan tumpah ruah membanjiri jalanan aspal, merendam kaki meja dan kursi pelanggan hingga sebatas mata kaki. Para pelangganku berlarian mencari tempat berteduh, meninggalkan piring-piring mereka yang belum selesai dimakan. Aku berdiri sendirian di tengah amukan badai itu, memeluk tiang utama tendaku dengan seluruh tenaga yang aku miliki agar tempat usahaku tidak terbang terbawa angin. Pakaianku basah kuyup, tubuhku kedinginan, namun aku menolak untuk menangis. Aku memejamkan mata dan berteriak menantang langit. Allah, ujian macam apapun yang Engkau berikan malam ini, aku tidak akan pernah menyerah, aku akan bertahan. Dan benar saja, tenda itu tetap berdiri kokoh hingga badai berlalu. Selain ujian alam, aku juga harus berhadapan dengan kerasnya kehidupan malam di jalanan. Beberapa kali segerombolan pemuda bertato dengan bau minuman keras yang menyengat mendatangi warung tendaku. Mereka menggebrak meja dengan botol kaca kosong, memalak dan meminta jatah uang keamanan kepadaku yang saat itu hanya seorang wanita sendirian. Jantungku berdebar kencang, lututku gemetar ketakutan melihat wajah-wajah beringas mereka. Namun, bayangan saat Mas Anton mengusirku dan menghina harga diriku kembali berkelebat di benakku. Rasa takut itu seketika hangus terbakar oleh amarah. Dengan wajah dingin dan tatapan mata yang sangat tajam, aku mencengkeram gagang pisau daging berukuran besar yang biasa kugunakan untuk memotong ayam. Aku menancapkan pisau itu kuat-kuat ke atas talenan kayu tebal di hadapan mereka, menghasilkan suara hantaman yang sangat keras hingga membuat mereka terperanjat. Aku menatap mata pemimpin preman itu tanpa berkedip sedikitpun. Aku berkata dengan suara rendah namun penuh ancaman, bahwa aku lebih baik mati bersimbah darah di tempat ini daripada harus menyerahkan 1 sen pun uang hasil keringatku kepada parasit seperti mereka. Keberanianku yang nekat itu rupanya menciutkan nyali mereka. Sejak malam itu, tidak ada satu preman pun yang berani mengganggu warung tendaku lagi. Bulan berganti tahun. Kerja kerasku siang dan malam tanpa henti mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Warung tendaku yang awalnya hanya memiliki 2 meja panjang, kini telah memanjang memakan hampir seluruh trotoar dengan belasan meja yang selalu terisi penuh. Aku bahkan sudah bisa menyewa 3 orang pegawai untuk membantuku mencuci piring dan melayani pelanggan. Aku memindahkan tempat tinggalku dari kamar kos pengap tanpa jendela ke sebuah rumah kontrakan yang bersih, nyaman, dan berlantai keramik di daerah perumahan Margahayu. Aku mulai memperhatikan penampilanku. Aku membeli pakaian-pakaian yang bagus dan sopan, memanjakan kulitku dengan perawatan tubuh yang layak, dan mengenakan sedikit riasan wajah yang membuatku terlihat semakin anggun dan berwibawa.
Luka di hatiku memang belum sepenuhnya sembuh. Namun balutan kesuksesan ini membuat bekas luka itu terlihat seperti sebuah mahkota kebanggaan. Suatu malam yang sibuk, ketika asap lele goreng sedang mengepul tebal ke udara, seorang pelanggan wanita paruh baya turun dari sebuah mobil dan duduk di salah satu meja kosong. Saat aku menghampirinya untuk mencatat pesanan, langkahku tiba-tiba terhenti. Nafasku sedikit tertahan. Wanita itu adalah Ibu Ningsih, mantan tetanggaku di asrama polisi Kiara Condong dulu. Ia adalah salah satu orang yang hanya mengintip dari balik jendela saat aku diseret keluar menembus hujan badai malam itu. Ibu Ningsih awalnya tidak menyadari siapa diriku. Ia menatap wajahku dengan kening berkerut, seolah-olah sedang berusaha mengingat di mana ia pernah melihat wanita berdandan rapi dan berwajah cerah di hadapannya ini. Loh, ini beneran Mbak Maya, istrinya Pak Anton. Ibu Ningsih memekik tertahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak tak percaya melihat perubahanku yang sangat drastis. Ia menatap penampilanku dari atas ke bawah, melihat kulitku yang bersih dan senyumku yang percaya diri. Aku hanya mengangguk pelan dan tersenyum simpul, sebuah senyuman formal yang sangat dingin. Tanpa rasa bersalah atas sikap diamnya di masa lalu, Ibu Ningsih tiba-tiba memajukan tubuhnya dan mulai menceritakan gosip panas yang sedang beredar di asrama. Ia bercerita dengan nada suara berbisik yang menggebu-gebu, seakan-akan ia sedang membagikan sebuah rahasia negara kepadaku. Mbak Maya beruntung sekali sudah lepas dari laki-laki itu, ucap Ibu Ningsih sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menceritakan bagaimana kehidupan Mas Anton dan Clara setelah kepergianku. Ternyata, kehidupan mewah dan megah yang Clara impikan hanyalah sebuah ilusi kosong. Wanita pelakor itu memiliki gaya hidup yang sangat gila-gilaan. Ia menuntut Mas Anton untuk membelikannya tas bermerek dari luar negeri, perhiasan emas model terbaru setiap bulan, dan perawatan rambut di salon-salon mahal di pusat kota Bandung. Gaji bulanan Mas Anton sebagai aparat jelas tidak akan pernah cukup untuk menutupi sifat rakus wanita itu. Aku mendengarkan cerita itu dengan wajah datar, tanpa menunjukkan ekspresi senang maupun sedih, sambil terus mencatat pesanannya. Ibu Ningsih melanjutkan ceritanya dengan mata yang berbinar-binar. Ia bilang, Mas Anton kini mulai berhutang ke sana kemari. Ia meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang sangat mencekik. Ia bahkan nekat menggadaikan buku surat kendaraan bermotor milik teman-teman seangkatannya demi menuruti keinginan Clara yang tidak pernah puas. Pertengkaran hebat sering terdengar dari dalam kamar utama asrama yang dulu merupakan milikku itu. Suara pecahan piring, bantingan pintu, dan jeritan makian menjadi makanan sehari-hari para tetangga. Pria beringas yang dulu menunjuk wajahku dengan penuh kesombongan itu, kini kabarnya terlihat sangat kurus, lusuh, dan sering tertidur di pos penjagaan karena tidak tahan berada di rumahnya sendiri. Mendengar semua itu, tidak ada secercah pun rasa kasihan di dalam hatiku. Allah Maha Adil, bisikku di dalam hati. Karma ternyata berjalan jauh lebih cepat dari yang pernah aku bayangkan. Roda kehidupan mulai berputar dengan sangat mengerikan bagi mereka yang gemar menari di atas tangisan orang lain. Namun aku tahu, kehancuran Mas Anton belum mencapai puncaknya. Apa yang ia alami saat ini barulah sebuah percikan api kecil dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Aku berpamitan dengan sopan kepada Ibu Ningsih, lalu kembali melangkah menuju dapur tendaku. Aku menatap wajan besarku yang menyala terang. Sebentar lagi, batinku bergumam tajam. Sebentar lagi kerajaanku akan benar-benar berdiri kokoh, dan di saat itulah aku akan menyaksikan bagaimana takdir menghukum mereka dengan balasan yang paling menyakitkan hingga tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk ditangiskan. Kesuksesan tidak pernah mengkhianati tetesan keringat dan darah yang jatuh membasahi bumi. Warung tenda pecel lele yang dulu sering bergoyang diterjang angin badai malam di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, kini hanya tinggal sebuah kenangan masa lalu yang sangat membanggakan. Berkat kerja keras tanpa henti, air mata yang terus mengalir dalam doa, dan kepasrahan yang selalu aku panjatkan kepada Allah di setiap sujud panjang sepertiga malamku, kerajaanku akhirnya benar-benar berdiri dengan sangat kokoh. Aku berhasil menyewa sebuah bangunan tua peninggalan zaman Belanda yang sangat luas, megah, dan berhalaman lebar di Jalan Riau, sebuah kawasan pusat kota Bandung yang sangat bergengsi dan mahal. Bangunan kusam itu aku sulap habis-habisan menjadi sebuah restoran keluarga yang sangat mewah, berkelas, hangat,
dan selalu dipenuhi oleh antrean pengunjung yang mengular panjang setiap harinya. Papan nama restoranku terpampang sangat besar dan megah, dihiasi lampu kuning keemasan yang menyala terang benderang membelah gelapnya malam kota Bandung, seolah mengumumkan kemenanganku kepada seluruh dunia. Tidak ada lagi sosok Maya yang dekil, berbau asap pembakaran, berwajah pucat pasi, dan memakai daster lusuh yang bolong di bagian ujungnya. Semuanya telah mati terkubur bersama masa lalu. Kini, setiap kali aku turun dari mobil mewah berukuran besar berwarna hitam mengkilap milikku yang dikemudikan dengan hati-hati oleh seorang sopir pribadi, seluruh pasang mata menatapku dengan tatapan penuh kekaguman dan rasa segan. Aku mengenakan pakaian kerja berlengan panjang yang sangat elegan dan mahal. Sepatu hak tinggiku berbunyi nyaring dan berwibawa setiap kali beradu dengan lantai marmer mengkilap di dalam restoranku. Wangi minyak wangi mahal dari luar negeri selalu mengiringi setiap langkahku, menutupi kenangan akan bau amis darah ayam dan bau terasi pasar Ciroyom. Karyawanku kini berjumlah puluhan orang, semuanya memakai seragam rapi dan bersih, dan mereka selalu menunduk hormat menyapaku dengan sebutan nyonya setiap kali aku melangkah masuk memeriksa dapur. Namun, di balik senyum ramahku yang menawan saat menyambut para tamu penting, hatiku di dalam sana telah berubah membeku menjadi bongkahan es yang sangat dingin dan tajam. Pengalaman pahit diusir seperti seekor binatang berpenyakit menjijikan dari asrama polisi Kiara Condong telah membunuh separuh jiwaku yang lemah dan naif, menggantinya dengan sosok wanita tangguh berlapis baja yang tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi oleh laki-laki manapun di muka bumi ini. Di saat aku sedang duduk bersandar menikmati manisnya buah dari kesabaranku yang panjang, angin malam membawa sebuah kabar yang sangat mengejutkan dari masa laluku yang kelam. Kabar itu datang bukan sekadar dari bisik-bisik satu atau dua orang tetangga, melainkan menjadi perbincangan panas dan berita besar yang menggemparkan di seluruh penjuru instansi kota. Anton, pria jahanam yang dulu menunjuk wajahku dengan penuh kesombongan yang meluap-luap, pria yang membuangku ke jalanan saat nafasku nyaris putus demi seorang wanita perusak rumah tangga, akhirnya menabrak tembok kehancurannya sendiri dengan sangat keras. Keserakahan Clara, wanita bergaun merah darah itu, rupanya tidak memiliki batas akhir kepuasan. Ia bagaikan lintah darat penghisap darah yang terus menguras habis seluruh harta benda, harga diri, jabatan, dan sisa kewarasan Anton tanpa menyisakan sedikit pun ampunan. Anton yang dulu selalu membusungkan dada membanggakan seragam coklat jabatannya, perlahan-lahan terperosok jatuh ke dalam lubang hitam kejahatan demi menuruti gaya hidup mewah Clara yang di luar nalar. Gaji bulanannya sebagai aparat sudah lama ludes dipotong habis oleh pihak bank untuk membayar tumpukan hutang. Ia tidak lagi memiliki uang untuk membelikan Clara tas mewah keluaran terbaru, perhiasan emas berhias berlian, maupun untuk membayar perawatan wajah di klinik-klinik kecantikan yang sangat mahal di pusat perbelanjaan elit kota Bandung. Karena terus-menerus didesak, dimaki-maki, dan dihina kejantanannya oleh wanita simpanannya itu setiap malam, Anton menjadi buta dan gelap mata. Ia membuang sumpah jabatannya ke keranjang sampah. Demi mendapatkan uang haram dalam jumlah yang sangat besar dan cepat, ia nekat menggunakan seragamnya untuk memalsukan berbagai laporan kepolisian yang penting. Ia menerima uang suap bernilai puluhan juta rupiah dari para penjahat untuk menutupi kasus kejahatan bisnis ilegal, melindungi sebuah sindikat perjudian dan penyelundupan barang haram yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di daerah perbukitan Dago Atas. Anton sangat percaya diri bahwa ia cukup pintar untuk menyembunyikan segala kebusukannya. Ia merasa bahwa kekuasaan dan jaringannya sebagai aparat keamanan bisa melindunginya dari segala jerat hukum pidana. Namun, Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala tipu daya manusia. Keadilan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghukum para pendosa, seringkali dengan cara yang paling tidak terduga, sangat cepat, dan teramat menyakitkan. Kebusukan Anton akhirnya tercium tajam oleh tim investigasi kepolisian pusat. Malam itu, di saat Anton sedang bersenang-senang merayakan pesta ulang tahun Clara dengan menyewa ruang pribadi di sebuah tempat hiburan malam yang sangat mahal di Jalan Braga, takdir buruk datang menjemputnya. Sepasukan petugas keamanan internal bersenjata lengkap mendobrak pintu ruangan itu dan langsung menyergapnya tanpa ampun. Tidak ada perlawanan sedikit pun yang bisa ia lakukan. Suasana seketika menjadi kacau balau dan penuh kepanikan. Tangan kasar yang dulu ia gunakan dengan penuh tenaga untuk melemparkan surat cerai ke wajahku yang sedang menangis, malam itu dipelintir ke belakang dan diborgol besi dengan sangat erat di hadapan puluhan mata pengunjung.
Anton diseret keluar dari tempat hiburan mewah itu dengan wajah pucat pasi yang gemetar ketakutan. Persis seperti wajah pucatku saat ia mengusirku di tengah amukan hujan badai malam itu. Bedanya, aku diusir dengan kejam karena aku sakit namun tetap setia menjaga kehormatannya. Sedangkan ia diseret dengan hina karena jiwanya sangat kotor dan tubuhnya penuh dengan dosa pengkhianatan yang busuk. Proses persidangan kode etik kepolisian berjalan dengan kecepatan yang luar biasa dan sama sekali tanpa memberikan ruang pengampunan baginya. Berbagai bukti aliran dana kotor dan pemalsuan dokumen dibeberkan secara telanjang di ruang sidang. Anton tertunduk lesu tidak bisa mengelak. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sangat berat yang mencoreng nama baik kesatuan. Putusan mutlak yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman maksimal yang paling ditakuti oleh setiap aparat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, alias dipecat secara paksa dan memalukan. Kabar kejatuhannya menyebar luas ke telinga setiap orang bagaikan api besar yang melahap habis padang rumput kering di musim kemarau. Seragam coklat kebanggaannya yang selalu aku setrika dengan pelicin hingga garisnya sangat tajam itu, dilucuti paksa dari tubuhnya di tengah upacara pemecatan. Pangkat di pundaknya dicabut, dan ia diusir keluar dari lapangan upacara sebagai seorang warga sipil biasa yang menyandang status tersangka. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan yang selama ini memberinya makan, tapi ia juga dijebloskan ke dalam tahanan sementara, menunggu proses persidangan pengadilan umum yang mengancamnya dengan kurungan penjara selama bertahun-tahun akibat kejahatan pidana korupsi yang ia lakukan. Semuanya hancur berkeping-keping menjadi debu kehidupan yang sangat menjijikan. Namun, hukuman paling kejam dari semesta belumlah usai sampai di situ saja. Hukuman sejati dan paling menyiksa bagi seorang pengkhianat adalah dikhianati dan dibuang oleh orang yang paling ia bela setengah mati. Begitu palu hakim diketuk dan Anton resmi menjadi pengangguran yang miskin, penuh hutang, dan masuk penjara, Clara langsung menunjukkan wajah aslinya yang lebih mengerikan dari iblis. Wanita perusak rumah tangga itu merasa muak dan tidak sudi hidup menderita menemani pria yang sudah kehilangan hartanya. Pada malam yang sama setelah Anton diberhentikan secara tidak terhormat, Clara bergegas masuk ke dalam kamar asrama. Ia merapikan seluruh pakaian-pakaian mahalnya, mengambil semua perhiasan emas dan barang berharga yang pernah Anton belikan menggunakan uang haram, lalu memasukkannya ke dalam koper besar. Ketika Anton pulang ke asrama dengan wajah putus asa untuk mengemasi barang-barangnya sebelum diusir paksa oleh komandan asrama keesokan paginya, Clara sudah berdiri di ambang pintu bersiap untuk pergi begitu saja. Tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya, Clara meludah ke lantai tepat di depan sepatu Anton. Ia menghina mantan suamiku itu dengan kata-kata yang sangat keji, menyebutnya sebagai laki-laki miskin, pecundang bodoh, dan tidak tahu diri yang tidak pantas lagi mendampinginya. Clara kemudian melenggang pergi dengan gaya angkuh, masuk ke dalam sebuah mobil mewah mengkilap milik pria hidung belang lain yang usianya jauh lebih tua namun memiliki harta jauh melimpah. Clara meninggalkan Anton yang langsung jatuh bersimpuh dan meraung-raung menangis sejadi-jadinya di lantai ruang tamu asrama. Anton memeluk kaki meja, menjambak rambutnya sendiri, memohon-mohon dengan suara parau agar wanita laknat itu tidak pergi meninggalkannya sendirian di tengah badai kehancuran ini. Namun mobil itu melaju pergi menembus malam, meninggalkan Anton meratapi kebodohannya di dalam rumah kosong yang perlahan menenggelamkannya ke dasar jurang penderitaan tanpa dasar. Ketika kepala koki restoranku masuk ke ruang kerjaku yang sejuk dan menceritakan gosip tragis yang sedang ramai dibicarakan orang-orang itu kepadaku, aku hanya duduk diam membisu bagaikan patung marmer. Aku memutar perlahan kursi kulit kerjaku, menatap lurus ke arah luar jendela kaca besar yang memperlihatkan keramaian cahaya lalu lintas jalan Riau yang tidak pernah tidur. Tanganku bertumpu santai pada dagu, dan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin perlahan mengembang membelah bibirku. Tidak ada sedikit pun rasa terkejut yang membelalakan mataku, tidak ada setetes pun air mata kesedihan yang jatuh, dan sungguh, demi Allah, tidak ada sebutir pun rasa kasihan yang tersisa di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Aku memejamkan mata dan mengingat kembali masa-masa kelam saat aku harus merangkak memulung sisa tenaga di aspal basah bawah jembatan layang Kiara Condong, menahan rasa lapar yang melilit dan sakit infeksi usus sendirian ditemani tumpukan sampah basah. Aku mengingat kembali rasa asin derai air mataku yang bercampur dengan air hujan yang kotor malam itu. Kini, roda nasib kehidupan telah berputar 180 derajat menghantam wajahnya.
Langit malam seolah-olah sedang menggelar sebuah pertunjukan keadilan karma yang paling megah hanya untuk memuaskan rasa sakit di dadaku. Pria kejam yang dulu membuang istrinya bagai sampah di saat sakit parah, kini dibuang dengan penuh rasa jijik oleh selingkuhannya di saat ia benar-benar hancur lebur. Pria sombong yang dulu mengusir istrinya dari rumah di tengah malam buta, kini diusir dengan sangat hina dari pekerjaannya, diseret keluar dari asrama kesatuannya, dan dijauhi oleh seluruh teman-teman seprofesinya yang merasa malu mengenalnya. Hutang puluhan juta rupiah dari rentenir kejam menumpuk mencekik lehernya setiap hari, sementara ia tidak lagi memiliki 1 lembar rupiah pun, bahkan hanya sekadar untuk membeli sebungkus nasi sisa. Kehancurannya terjadi begitu luar biasa sempurna, begitu indah untuk disaksikan, dan begitu mematikan jiwanya. Namun, firasat di dalam nadiku mengatakan bahwa rangkaian penderitaan ini belumlah mencapai garis akhir. Cepat atau lambat, takdir yang gemar bermain-main dengan perasaan manusia ini pasti akan menyeretnya kembali ke hadapanku. Dan ketika saat yang ditunggu-tunggu itu tiba, aku berjanji pada langit dan bumi, aku akan memastikan ia menyadari bahwa membuang wanita sepertiku adalah sebuah kesalahan terbesar, paling fatal, dan paling menghancurkan yang pernah ia lakukan di sepanjang sisa umurnya yang sangat menyedihkan itu. Matahari siang bersinar terik memanggang aspal Jalan Riau Kota Bandung, namun udara di dalam restoran besarku terasa sangat sejuk dan menenangkan. Suara dentingan sendok dan garpu beradu pelan dengan piring-piring keramik mahal, diiringi alunan musik instrumental Sunda yang mengalun lembut memanjakan telinga. Aku berdiri di balik meja kasir yang terbuat dari kayu jati berukir indah, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi oleh para pelanggan. Ada keluarga yang sedang tertawa bahagia, ada rekan bisnis yang sedang berdiskusi serius, dan ada pasangan muda yang sedang menikmati hidangan penutup. Semuanya tampak begitu sempurna. Kerajaan kuliner yang aku bangun dari tetesan air mata, keringat darah, dan rasa sakit yang nyaris membunuhku ini kini berdiri kokoh memancarkan kejayaan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa hari yang tampak begitu damai ini adalah hari di mana semesta memutuskan untuk menuntaskan sisa perhitungannya. Hari di mana lingkaran karma akan menutup ujungnya dengan cara yang paling dramatis di hadapan kedua mataku sendiri. Saat itu menunjukkan pukul 1 siang, waktu paling sibuk di restoran. Aku baru saja kembali dari pertemuan bisnis dengan pemasok bahan makanan di daerah Lembang. Supir pribadiku membelokkan mobil hitam besarku memasuki pelataran parkir restoran yang sangat luas. Baru saja mesin mobil dimatikan dan pintu dibukakan untukku, telingaku menangkap suara keributan yang cukup keras dari arah pintu gerbang masuk. Aku melangkah turun dari mobil dengan anggun. Sepatu hak tinggiku menapak mantap di atas lantai paving blok halaman. Aku membenarkan letak kemeja sutra mahal yang kukenakan, lalu menoleh ke arah sumber keributan tersebut. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat, 2 orang petugas keamananku yang bertubuh besar sedang berusaha menahan dan mengusir seorang laki-laki gelandangan yang mencoba memaksa masuk ke dalam area parkir. Laki-laki itu terlihat sangat berantakan dan mengacaukan ketertiban. Ia memberontak dengan sisa-sisa tenaga yang tampak sangat lemah. Pakaiannya sangat lusuh, kotor, dan robek di beberapa bagian. Kemejanya yang dulu mungkin berwarna putih kini berubah menjadi kecoklatan bercampur noda hitam seperti lumpur kering. Celana kainnya compang-camping di bagian ujung, dan ia hanya memakai sandal jepit tipis yang salah satunya sudah putus dan diikat dengan tali rafia. Rambutnya sangat panjang, berminyak, berdebu, dan acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Dari jarak beberapa meter saja, aku bisa melihat betapa kurus tubuh laki-laki itu. Tulang belulangnya menonjol di balik kemeja lusuhnya, postur tubuhnya bungkuk menyedihkan, dan langkah kakinya terseret-seret tak bertenaga. Ia tampak seperti raga tanpa jiwa yang sedang merangkak menunggu ajal menjemput. Sebagai pemilik tempat ini, aku merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan keributan agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan yang sedang makan di dalam. Aku melangkah pelan mendekati gerbang. Suara ketukan sepatu hak tinggiku memecah ketegangan di antara mereka. Petugas keamananku langsung menunduk hormat dan menyingkir memberikan jalan untukku. "Nyonya, maafkan kami. Bapak ini tiba-tiba memaksa masuk ke area restoran dan tidak mau diusir," lapor salah satu petugas keamananku dengan nada menyesal. Aku mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Pandanganku perlahan turun menatap laki-laki gelandangan yang kini sedang terduduk lemas di atas aspal panas itu. Laki-laki itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar hebat, dan nafasnya terdengar sangat sesak. "Ada apa Bapak memaksa masuk ke tempat saya?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun tegas dan berwibawa. Mendengar suaraku, tubuh laki-laki itu seketika menegang kaku seolah-olah baru saja tersambar petir di siang bolong. Perlahan-lahan, dengan tangan yang bergetar hebat, ia mengangkat wajahnya. Ia menyingkirkan rambut kotor yang menutupi matanya. Saat sepasang mata kami akhirnya saling berserobok, waktu di sekelilingku terasa berhenti berdetak seketika. Suara bising lalu lintas jalan riau tiba-tiba menghilang dari telingaku. Nafasku tertahan di kerongkongan. Jantungku berdegup satu kali dengan sangat keras. Mata itu, mata yang sangat aku kenal. Mata yang dulu pernah menatapku dengan penuh cinta di awal pernikahan kami, lalu berubah menjadi mata iblis yang menatapku penuh kebencian dan rasa jijik saat malam hujan badai di asrama Kiara Condong. Itu adalah Anton, mantan suamiku. Pria yang dulu berseragam coklat gagah. Pria yang dulu mengusirku dari rumahku sendiri karena merasa jijik melihat wajah pucatku akibat penyakit tipes. Ya Allah, bentuk tubuhnya kini benar-benar sangat mengerikan. Wajahnya menghitam terbakar matahari. Pipinya sangat tirus hingga tulang rahangnya menonjol tajam. Kantung matanya hitam lega menggantung layu, dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Tatapan matanya yang dulu selalu memancarkan arogansi dan kesombongan yang melangit, kini kosong melompong, redup, dan dipenuhi oleh ketakutan yang teramat dalam. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ia melihat sepatu mahalku, pakaian sutraku yang bersih dan wangi, serta perhiasan elegan yang melingkar di pergelanganku. Ia melihat sosok wanita cantik, sehat, dan sukses yang berdiri menjulang di hadapannya. Wanita yang dulu ia sebut sebagai mayat hidup berpenyakitan. Begitu kesadaran menghantam otaknya bahwa wanita di hadapannya ini benar-benar adalah Maya, mantan istri yang dulu ia buang, kedua kaki Anton langsung kehilangan seluruh tulangnya. Ia merangkak maju dengan lututnya di atas aspal yang panas membakar. Ia bersimpuh tepat di ujung sepatu hak tinggiku. Kedua tangannya yang kotor dan gemetar terangkat ke udara, menyatukan telapak tangannya di depan dada dalam gerakan memohon yang sangat menyedihkan. Air mata kotor bercampur debu tiba-tiba meledak dan mengalir deras dari kedua pelupuk matanya, membasahi wajahnya yang kuyu. Ia menangis meraung-raung dengan suara parau yang menyayat hati, sebuah tangisan keputusasaan dari dasar jurang kehancuran yang paling gelap. "Maya, Maya, ini aku Maya. Ampuni aku," ratapnya dengan suara bergetar dan terputus-putus. "Tolong ampuni diriku, Maya. Aku hancur. Maya, aku benar-benar hancur lebur. Aku kehilangan pekerjaanku, aku masuk penjara, dan sekarang aku dikejar-kejar hutang rentenir keliling. Clara meninggalkanku. Maya." Perempuan iblis itu menguras habis hartaku lalu membuangku begitu saja. "Aku kelaparan, Maya. Sudah 3 hari aku tidak makan nasi sama sekali. Aku tidur di pinggiran toko, kedinginan setiap malam. Tolong aku, Maya. Aku mohon kepadamu, tolong terima aku kembali. Aku berjanji akan menjadi budakmu. Aku berjanji akan menyapu restoranmu seumur hidupku asal dirimu mau memberiku makan dan tempat berteduh. Maafkan kesalahanku yang dulu, Maya. Aku sadar hanya dirimu satu-satunya perempuan yang tulus mencintaiku. Tolong aku, Maya. Tolong selamatkan hidupku." Kata-kata itu mengalir deras dari mulutnya bersamaan dengan isakan tangis yang terdengar sangat memalukan. Beberapa pelanggan restoran yang baru saja keluar dan orang-orang yang melintas di trotoar jalan mulai menghentikan langkah mereka. Mereka berkerumun, menonton pertunjukan menyedihkan dari seorang laki-laki yang sedang mengemis ampunan di bawah telapak kaki seorang wanita. Para petugas keamananku bersiap untuk menarik tubuh Anton secara paksa, namun aku mengangkat satu tanganku, memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti dan mundur satu langkah. Aku membiarkan Anton menangis dan meratap. Aku membiarkan ia mencium aspal di dekat ujung sepatuku. Aku menundukkan pandanganku, menatap sosok rongsokan manusia di bawahku ini dengan tatapan yang sangat dingin dan kosong. Tidak ada satupun otot di wajahku yang bergerak.
Hatiku yang dulu selalu lunak dan mudah hancur, kini telah berubah menjadi batu karang yang tidak bisa ditembus oleh air mata palsu. Bayangan malam jahanam itu berkelebat dengan sangat nyata di depan mataku. Aku mengingat kembali rasa sakit saat tubuhku menggigil hebat dilanda demam mematikan. Aku mengingat kembali rasa perih di hatiku saat ia melempar amplop coklat surat cerai ke wajahku. Aku mengingat kembali senyum iblis wanita pelakor itu, dan jari telunjuk Anton yang mengusirku keluar menembus hujan badai malam. Di mana rasa ibanya saat itu? Di mana belas kasihannya saat aku merangkak di bawah kolong jembatan menahan sakit infeksi usus sendirian tanpa sepeser uang pun di saku bajuku? Air matamu sudah tidak ada harganya lagi bagiku, Anton. Ucapku pelan namun setiap suku katanya terucap dengan penekanan yang sangat tajam dan mematikan, menyayat langsung ke dalam gendang telinganya. Suaraku mengalahkan bisingnya jalanan, terdengar sangat jelas di antara isak tangisnya. Dirimu menangis bukan karena dirimu menyesal telah menyakitiku. Dirimu menangis hanya karena dirimu sedang menderita kelaparan dan tidak punya tempat bernaung. Jika saja saat ini dirimu masih memakai seragam kepolisian dan hidup bergelimang harta haram bersama wanita simpananmu itu, dirimu tidak akan pernah sudi mengingat namaku, apalagi berlutut mengemis di hadapanku seperti ini. Anton menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menyangkal ucapanku. Tidak, Maya, tidak. Aku sungguh menyesal. Aku buta. Maya, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku ini mantan suamimu, Maya. Teganya dirimu melihatku mati kelaparan seperti ini. Rengeknya sambil berusaha meraih ujung sepatu mahalku dengan tangannya yang bergetar. Dengan cepat dan penuh rasa jijik, aku menarik kakiku mundur satu langkah, menghindari sentuhan tangannya yang kotor. Teganya aku, ulangku dengan nada suara yang sedikit meninggi, memantulkan kembali kata-kata bodohnya itu ke wajahnya sendiri. Lalu di mana hatimu saat dirimu membuang istri sah yang sedang sakit parah demi memberikan kamar utama kita kepada perempuan perusak itu? Di mana kewarasanmu saat dirimu membiarkan aku berjalan tertatih-tatih menembus hujan badai tanpa arah tujuan? Allah itu maha adil, Anton. Air mata darah yang aku tumpahkan malam itu kini telah Allah bayar lunas secara kontan melalui tangan takdir yang menghancurkan seluruh sisa hidupmu. Penyakit tipes yang dulu membuatku terlihat seperti mayat hidup telah sembuh. Tapi penyakit busuk di dalam jiwamu itu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Aku membusungkan dadaku, menarik nafas panjang yang terasa sangat melegakan. Udara kota Bandung siang ini terasa sangat segar mengisi paru-paruku. Segala beban masa lalu, segala trauma, dan segala rasa sakit yang selama bertahun-tahun mengendap di dasar hatiku kini benar-benar menguap hilang tanpa bekas. Aku telah memenangkan peperangan ini. Aku memenangkan pertarungan melawan takdir yang dulu nyaris membunuhku. Aku menatap lurus ke dalam mata Anton yang bengkak dan merah. Mata yang kini hanya memancarkan aura kematian dan keputusasaan abadi. Maaf, Bapak Pengemis. Ucapku dengan nada suara yang paling dingin dan paling menusuk yang pernah keluar dari tenggorokanku. Restoran mewah ini dibangun khusus untuk tempat orang-orang terhormat menyantap hidangan lezat. Tempat ini bukan tempat pembuangan sampah untuk memungut rongsokan masa lalu yang sudah membusuk. Setelah mengucapkan kalimat penutup itu, aku memutar bola mataku ke arah dua petugas keamananku yang sedari tadi berdiri bersiaga. Tolong seret Bapak ini keluar jauh-jauh dari area gerbang restoran kita. Jangan biarkan bau badannya yang kotor ini merusak selera makan para pelanggan setiaku. Perintahku dengan suara lantang dan tegas. Baik, Nyonya. Jawab kedua petugas keamananku serempak. Mereka langsung maju, mencengkeram lengan Anton di sisi kiri dan kanan dengan sangat kuat. Tubuh kurus kerempeng itu ditarik dan diseret paksa menjauhi area halaman aspal restoranku. Anton meronta-ronta dan berteriak histeris. Ia memanggil-manggil namaku berulang kali dengan suara yang serak dan memilukan. Maya, Maya, tolong aku Maya. Jangan buang aku. Teriakannya menggema di sepanjang trotoar Jalan Riau, menjadi tontonan gratis bagi puluhan pasang mata yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik dan hina. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku tidak meneteskan satu tetes air mata pun. Aku merapikan ujung rambutku yang tertiup angin sepoi-sepoi, lalu membalikan badanku dengan penuh kebanggaan. Langkah kakiku terasa sangat ringan saat aku berjalan kembali masuk menuju pintu kaca restoranku.
Senyuman tulus yang sangat hangat akhirnya merekah sempurna di wajahku. Di luar sana, suara teriakan laki-laki jahanam itu perlahan-lahan menghilang di telan bisingnya lalu lintas kota, membawa serta seluruh penderitaanku tenggelam ke dasar bumi yang paling dalam. Hari ini, tepat di bawah terik matahari yang terang benderang, aku melangkah menyongsong masa depanku yang sangat gemilang, membiarkan ia membusuk sendirian di dalam neraka penyesalan yang ia bangun dengan kedua tangannya sendiri. Kini aku benar-benar bebas, dan hidupku baru saja dimulai.